bantu untuk dituntun ya intinya ya, dituntun ya. Baik teman-teman yang baru maupun yang sudah berpengalaman jadi pengawas. Silahkan, siapa saja silahkan. Saya bantu intinya. Ya, jadi siapa saja boleh share ya Bu Nini. Ya. Saya Bu. Ya, Oke. Silakan Monggo. Bapak. Silakan share Pak. Sebentar. Ya. Belum selesai nih Bu. Oke, enggak apa-apa. Saya mencoba menyusun begini Bu. Dari masa pandemi itu tugas kita kan memang ada 4 itu ya. 4 itu kita mencoba menyesuaikan yang paling memungkinkan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan di lapangan itu, di sekolah itu. Nah, satu misalnya untuk pembinaan guru ini tetap bisa dilakukan menurut saya. Kemudian pembinaan kepala sekolah juga bisa. Kemudian pemantauan program guru, artinya perangkat pembelajaran juga bisa. Kemudian pemantauan program kepala sekolah juga harus bisa dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya melakukan penilaian kinerja guru kepala sekolah ini. Jauh mana program itu terlaksana itu. Kemudian yang terakhir ini ambil satu kegiatan Pimlat penyusunan perangkat pembelajaran. Misalnya ambil RPP 1 lembar itu yang masih baru waktu itu. Nah, ketika ini beberapa masalah saja, sebenarnya masih banyak yang bisa diinventaris karena nyatanya dari sekian jumlah sekolah itu masalahnya beda-beda itu. Tapi secara garis besar barangkali ini yang dapat saya simpulkan itu. Itu satu Bu. Kemudian yang kedua, ketika kita coba kelompokkan, ini kalau misalnya tugas kita ada 4 tadi, jadi ini pembinaan guru, teman masuk ke pembinaan, kemudian pembinaan kepala sekolah juga pembinaan, pemantauan ini juga bisa, program guru artinya perangkat pembelajaran guru dan sebagainya, kemudian dan sebagainya, terus ini masuk penilaian ini. Ini program, sebenarnya program maksudnya salah ketik tadi untuk kinerja guru dan kepala sekolah. Kemudian Pimlat ini penyusunan perangkat pembelajaran. Jadi saya katakan ini dibutuhkan karena kemarin ada perubahan kebijakan dari RPP yang mengacu Permen 22 yang 13 komponen menjadi 3 komponen sesuai dengan surat edaran itu. Nah, kemudian ini pengelompokannya. Kemudian bukti fisiknya, kalau kita bicara mengenai pembinaan, berarti kita harus menyusun program itu dulu. Ya, program pembinaan itu kan nanti dari materinya apa, kemudian jadwalnya kapan dilakukan, barangkali nanti metodenya mau seperti apa, dan lain-lain. Ini kita masuk di bagian perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Dan sekali lagi ini kalau sekolahnya beda, mungkin caranya beda-beda ini. Jadi saya ambil ini saja sebagai contoh. Kemudian nanti bukti fisik kegiatan itu tentu ada laporan pembinaan. Nah, setelah dilakukan kegiatan itu kan nanti ada programnya, kemudian laporan. Laporan ini kan tentu kita mengacu pada Permendikbud 143 itu. Di sana kan ada beberapa laporan tertentu, beberapa informasi tentang bukti fisik dari setiap laporan itu. Nah, itu pembinaan. Nah, ini memang yang sering menjadi kendala memang di bukti fisik ini, karena sering tidak lengkap dan sebagainya, dan mungkin di masa pandemi akan lebih sulit mencarinya. Kemudian pemantauan juga sama Bu ini. Pemantauan berarti ada programnya, ada sasarannya apa. Ini karena pemantauan 8 SNP misalnya. Kita dalam setahun kita mau ngambil berapa standar itu, apakah semuanya atau mungkin 3, 4 atau berapa. Jadwalnya kapan, kemudian siapkan instrumennya, kemudian termasuk strategi untuk pelaksanaannya itu. Nah, hasilnya nanti kita juga kita tuangkan dalam laporan hasil pemantauan ini. Ini memang kalau saya amati Bu, untuk laporan ini, untuk 8 SNP ini memang nanti jumlah laporannya sangat banyak itu. Kalau contoh misalnya saya punya
23 sekolah binaan misalnya. Saya ambil 7 saja itu kan sudah sangat banyak, sangat tebal ini. Nah, ini nanti mungkin mohon solusi untuk laporan pemantauan 8 SNP ini. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk penilaian juga begitu sama saja. Kita membuat program penilaian untuk kinerja guru, kepala sekolah sesuai dengan buku panduan kerja pengawas, atau mungkin nanti laporan mengacu pada Permen 143 tadi. Ini laporan keterlaksanaan. Termasuk di itu tentang buku kerja pengawas itu. Saya kira bisa dipakai karena banyak instrumen yang bisa membantu kita disesuaikan dengan kondisi pandemi ini. Begitu. Kemudian yang berikutnya untuk BIMLAT juga sama, Ibu. Ini misalnya BIMLAT tadi penyusunan perangkat pembelajaran, kita mencoba sebuah program kerja tentang bimbingan latihan guru, sasarannya guru, materinya apa, kemudian kapan dilakukan, narasumbernya siapa, kemudian metode dan sebagainya, kemudian produk target sebagainya harus disiapkan di perencanaan itu. Dan hasil ini nanti akan tergambar di laporan itu. Dan sekali lagi untuk laporan ini setidaknya kita mengacu pada bukti fisik yang diuraikan pada Permendikbud 143 itu. Jadi apa saja untuk bukti fisik BIMLAT itu di situ kita coba cari ini. Memang kendala juga nanti ketika masa pandemi seperti ini, mungkin dengan aplikasi nanti bisa dipakai misalnya untuk absen dan sebagainya itu bisa diatasi. Kemudian ini yang belum selesai, Bu. Saya jujur saja belum sampai ke sana. Jadi, ini hanya satu hal yang mungkin sekaligus mau tanya, Bu, ini biar nanti sekaligus. Sekarang ini menurut saya, Bu, ini masih ada 2 pendapat, mohon penjelasan yang paling tepat itu tentang penamaan program pengawasan itu. Apakah mengacu tahun pelajaran ataukah tahun anggaran gitu. Jadi tahun 2021 atau tahun 20 saja itu satu ya. Yang kedua ini buku kerja pengawas itu yang lama itu apakah masih berlaku atau masih ada yang terbaru, Bu? Ini kemudian yang ketiga untuk isi laporan khususnya lampirannya itu, pertanyaan saya ini kan sering muncul juga di teman-teman itu. Apakah kalau nanti saya membuat laporan program BIMLAT itu misalnya kurang sedikit saja dari buku atau Permendikbud 143 itu, laporan dianggap tidak lengkap begitu? Ataukah masih ada dimaklumi dengan mungkin karena kondisi tertentu itu? Kemudian yang berikutnya itu tugas kita yang pembinaan, pemantauan, penilaian dan BIMLAT itu baik akademik maupun manajerial. Ini kalau tafsir saya mungkin nanti mau dikoreksi, Bu, bahwa semua bukti fisik menurut saya itu kita upayakan mengacu pada Permendikbud 143 2014 itu. Ini mohon dikoreksi, mungkin ada sumber yang lain begitu. Kemudian yang terakhir untuk mohon jelaskan juga, ini untuk pemantauan 8 SNP. Tadi kalau tidak salah yang dicontohkan konversi Ibu kan itu bisa diganti dengan memanfaatkan hasil supervisi mutu LPMP, Ibu ya. Artinya kita di situ tidak melakukan pemantauan ya, hanya memanfaatkan hasil saja gitu. Hanya mohon penjelasan, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin banyak kekurangannya. Baik. Program pengawasan itu bagian dari pemenuhan SKP. Gitu ya. SKP itu Januari Desember, jadi anggaran. Ya. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan ke Bapak gini, yang Bapak sampaikan ini tadi, yang Bapak jalani realnya selama pandemi yang mana? Hampir semuanya, Bu, ini. Oh, hampir semuanya. Yang memang agak kesulitan saya itu khususnya pada pemantauan 8 SNP itu. Oke. Pemantauan 8 SNP. Kalau yang seperti pelatihan BIMLAT pakai daring bisa. Bapak menjalaninya seperti apa, Pak? Bisa diceritakan? Kalau misalnya BIMLAT itu kan kebetulan saya misalnya kalau di
dengan kepala sekolah, misalnya kepala sekolah, saya kan punya link dengan MKKS atau dengan swasta khusus paguyuban misalnya itu, saya akan jadwalkan untuk koordinasi pada hari tertentu, jam tertentu dengan materi tertentu. Saya berikan waktu, misalnya durasi sampai 3 jam, ya nanti produk dari situ di samping satu sosialisasi tentang info baru, kemudian yang kedua tentang barangkali tindak lanjut yang perlu dikerjakan sekolah, termasuk inventaris permasalahan seperti itu, kita diskusi di situ. Ya, coba Bapak turunkan lagi yang saya ingin lihat yang atas ya, yang atas ya, yang atas. Stop ya. Memberi pembinaan kepada guru, Bapak bisa bercerita seperti apa? Yang dilakukan ya, yang dilakukan. Misalnya tahun lalu itu kan ada pembuatan soal ujian sekolah ya Bu ya. Nah, pertama kan. Oke, stop Pak. Berarti yang saya inginkan itu adalah Bapak menulisnya adalah itu tadi pembinaan menyusun soal. Oh gitu ya. Jadi misalnya ini terlalu umum ya Bu ya. Kalau itu di sini, ya, itu nggak ke sana. Itu malah nanti fiktif Pak. Oh gitu ya. Penyusunan soal misalnya gini ya. Nah, jadi Bapak menulis apa yang dikerjakan. Oh, gitu. Penyusun soal apa itu yang saya harapkan. Oh gitu ya. Itu nanti dipakai konversi untuk memenuhi SKP. Karena kalau tidak begitu fiktif nanti datanya. Karena itu tidak bisa dilakukan. Oh gitu ya. Ya kan? Ya. Ini pun mungkin masih bisa ditambahkan misalnya soal ujian sekolah gitu ya. Lebih fokus lagi ya. Realnya yang Bapak lakukan saja. Oh gitu ya. Jadi Bapak melakukan apa? Misalnya melakukan mendampingi guru menyusun soal, tulis itu. Iya. Lalu berikutnya melatih guru menyusun RPP, tulis itu. Oh iya. Pertemuan secara daring dengan guru, tulis itu gitu Pak. Oh gitu ya. Baru dikelompok-kelompokkan. Jadi kita tidak menuliskan teori. Oh gitu. Tapi menuliskan fakta yang kita lakukan. Itu yang akan kita konversikan untuk memenuhi yang di SKP. Begitu ya? Jadi itu. Lalu tadi Bapak bertanya panduan. Panduan 2017 itu tidak bisa digunakan lagi. Oh iya. Alasannya di masa pandemi itu banyak tidak bisa terpenuhi. Maka APSI Pusat itu mengacu kepada SK Mendikbud ada 3 macam, yaitu pengawasan sesuai kurikulum nasional, itu sesuai Permen 143 tadi, pengawasan pada kondisi khusus, itu yang saya contohkan, pengawasan kurikulum mandiri. Nah, yang di Bapak ini tampaknya ini berusaha memenuhi Permen 143. Betul, Bu. Sementara kalau itu terjadi banyak data fiktif. Oh. Begitu. Karena pandemi itu ya. Karena pandemi. Makanya yang saya inginkan adalah tuliskan apa saja yang dilakukan real. Gitu. Ya. Betul nggih, Pak nggih? Iya. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Sehingga nanti Bapak nggak terbebani. Nanti saya tunjukkan caranya buat laporan, tidak berbohong, tapi data itu real. Begitu. Saya mencoba, Bu. Monggo. Berarti Pak Eri ditutup dulu. Terima kasih, nggih. Saya yang baru, Bu. Saya yang baru, Pak Subur yang baru. Sabar. Tadi ada Ibu tadi. Oh ya. Saya, Bu. Ini, Bu. Nanti habis itu Pak Syukur. Ya, saya masih Grace, Bu. Ini saya Bu Nini, selamat malam Bu Nini. Terima kasih. Ini belum selesai, baru di nomor 1 karena saya terus bingung untuk menarik ke bawahnya. Karena saya masih baru juga Bu Nini. Kemarin di Klat Cawas bersama panjenengan di Solo. Oh, Bu siapa tuh ini? Bu Sri Kurniawati dari Blitar Bu Nini. Oh, ngoten nggih. Oke. Terus ini saya baru menulis di tahap 1 ini, tapi ini semua sudah saya lakukan, Bu Nini. Yang ini. Nah,
ini menariknya ke bawah ini yang saya masih. Oke, baik. Ini Yuk, belum begitu. Ya, yuk. Ini mulai Jadi, pertama. Lihat ya. Penyusunan program semester 2 tahun 2020 itu dipakai untuk memenuhi SKP nomor 1 di bawah itu. Coba terus turun, terus. Nah, stop. Sebelah kiri. Ini. Jadi itu untuk memenuhi itu. Penyusunan program. Karena saya dilantik di bulan Mei 2020, SK saya per 1 Juni, Bu Nini. Oke, enggak apa-apa. Nanti judulnya menyusun program pengawasan 2020. Isinya itu. Tahun 2020 semester 2. Isinya nanti itu. Nanti tim penilai angka kritis sudah tahu itu dibagi 2 nanti, separuhnya. Udah ya, di atas. Naik lagi ke atas. Sekarang webinar dengan sekolah binaan, revitalisasi pembelajaran bagi PDP dalam masa. Oke, masukkan. Ini kan itu persiapan tahun ajaran baru yang kita tunda itu. Masuk sosialisasi, Bu. Masuk pembinaan. Itu ketik, masukkan pembinaan. Webinar. Ini kami mendatangkan kabit dari provinsi juga tuh waktu itu. Ya, apa? Itu di copy aja, Bu. Copy. Ya. Gini. Terus nanti ditata. Jadi ini sementara mengelompokkan dulu. Ini. Oke, jadi udah ya apa yang dilakukan di situ. Terus sekarang yang kedua, koordinasi lewat WA, grup kegiatan pembelajaran pada masa pandemi. Isi dengan teman-teman KS. Isinya apa? Di WA itu isinya apa? Ini tentang surat-surat dari Kacapdin, dari dinas terkait aturan-aturan di pembinaan. Di mana? Masuk pembinaan. Ini kan ada surat-surat baru, edaran-edaran itu. Betul, pembinaan. Ini. Pembinaan itu kan ada guru, ada kepala sekolah. Itu nanti kepala sekolah. Naik lagi. Coba. Apa lagi? Workshop penyusunan bahan ajar. Copy, masukkan Bimlat. Ini kunjungan ke sekolah ini saya lakukan 1 kali di awal. Kunjungan pembinaan kepala sekolah 1 kali pada masa ini. Perkenalan invite sekolah. Ibu bercerita. Saya datang ke sekolahan, jadi di Kota Blitar itu selama masa pandemi di awal bulan-bulan Agustus itu saya datang 1 sekolah 1 kali. Oke, masukkan pemantauan. Masukkan pemantauan. Copy, masukkan pemantauan. Jadi Pak Heri, maksud saya seperti yang Ibu ini ya. Caranya tadi. Pemantauan, oke ya. Lalu berikutnya workshop penyusunan, masukkan Bimlat. Ini dilaksanakan juga, ini sudah Buni, ada bukti fisik, video rekamannya ada. Oke, masuk Bimlat. Bimlat. Kanan. Atas. Kanan, sebelah kanan. Paling kanan, ya. Sini. Bimlat. Berikutnya, apalagi? Kunjungan pembinaan, persiapan pembelajaran tatap muka. Ini pelatihan RPP 1 lembar masa daring ini. Itu Bimlat lagi. Ini juga sudah dilaksanakan ini Bu, ini sudah saya laksanakan. Saya rekam semua kegiatannya. Masuk Bimlat. Terus berikutnya. Terus pelatihan RPP itu ya, kunjungan ke pembelajaran tatap muka, pemantauan lagi. Ya, ini kan ada sekolah yang tertunjuk untuk melaksanakan tatap muka terbatas kemarin. Terus saya datang ke situ menerima pemantauan. Pemantauan. Terus berikutnya. Terus ini bulan Oktober kemarin. Workshop Bimlat lagi. Bimlat lagi. Yang terakhir masuk penilaian. Ini melaksanakan PKKS, Buni. Masuk penilaian. Nah, dengan demikian
walau Ibu pengawas baru, itu bisa memenuhi. Tetapi isi laporannya itu ceritakan apa adanya, begitu. Siap. Ini bukti fisiknya ada semua, Bu. Nah, oke, nanti bukti fisik. Oke, turun lagi. Turun ya. Terus berikutnya menginventaris bukti fisik. Nah, ini Ibu. Nanti yang kalau sudah terkelompokkan udah enak. Di pembinaan itu bukti fisiknya apa saja. Oke ya? Bisa dipahami ya? Dan seterusnya coba lihat lagi di bawah lagi. Yang tadi SKP tadi. Nah, tinggal Ibu memasukkan yang tadi, yang di pembinaan, pemantauan, penilaian BIMLAT, itu masukkan di kolom-kolom ini. Dipilih satu persatu yang sesuai ini. Yang kalau misalnya BIMLAT tadi ya, BIMLAT-nya itu ada 3, berarti Bu nanti masukkan di mana? Yang kegiatan BIMLAT. Di BIMLAT, di sini nomor 7. Nomor 7 melaksanakan BIMLAT-nya itu dilihat di sana. BIMLAT-nya itu kepada siapa? Guru atau kepala sekolah? Guru. Kalau guru, masukkan ke guru. Itu kan nomor ada. 6. Ya. Oh, nggih. Itu caranya ya. Ya, siap. Sudah bisa ya? Ya, sudah paham. Oke. Ganti berikutnya Pak Syukur tadi ya. Ini sudah ya, Bu, saya stop ya. Nanti saya ceritani lanjutan berikutnya. Nggih, terima kasih, Bu Nini. Nggih. Bu Nini. Sama-sama nggih, Pak Syukur nggih. Ya, silakan Pak. Bu Nini, sambil nunggu Pak Syukur boleh tanya Bu Nini sebentar aja. Nggih, napa Pak? Kalau tadi di kolom SKP itu kan ada kegiatan-kegiatan itu. Nah, andaikan kita kerangka berpikirnya kita berangkat dari situ, kemudian kita mencoba menemukan kegiatan-kegiatan yang sesuai, itu mungkin lebih bisa ya, lebih mudah. Silahkan. Ya, jadi kalau mau bekerja real, gitu ya, itu berangkat dari target SKP, pulang kepada SKP lagi. Nah, iya. Artinya kan arahnya jelas kita mau kemana, apa buktinya, apa kerja gitu. Ya. Terima kasih, Bu. Nggih. Monggo Pak Syukur. Pak siapa ini? Ini siapa yang menampilkan? Pak Subur ya? Pak siapa Pak? Halo. Halo, Bapak siapakah? Di-mute kah? Enggak, Pak Subur ya? Pak Subur. Enggak. Sudah Pak Subur. Siapa yang memiliki ini? Pak Subur sih. Tidak mengaku. Bisa klik sendiri. Pak Subur Subianto. Oh, Pak Subur ya, bukan Pak Syukur ya. Pak Subur, halo Pak Subur. Pak Subur masih di mute, Pak Subur. Belum terdengar suaranya. Halo. Malah tidur halo. Ya. Gimana ini? Saya mau mengarahkan. Sebentar Bu, sebentar. Oh, ada. Ada, ya. Sudah terdengar belum, Bu? Sudah. Yuk, silakan. Kirain hilang, Pak. Oke, Pak. Membimbing satu sekolah itu masukkan ke pemantauan. Sudah ini, pemantauan sudah, Bu, bawah, Bu. Oke. Terus, membimbing satu sekolah itu akreditasi ya, Pak ya? Iya, persiapan. Nah, itu bisa masukkan ke BIMLAT, Pak. Oh, ke BIMLAT, Bu? Bisa. Oh. Ini berarti keliru ya nih ya Bu ya? Ya. Ini saya copy ya Bu ya? Ya. Di-cut aja. Oh ya, siap. Ini masuk ke BIMLAT ya? Nanti BIMLAT kepala sekolah itu nanti. Jadi di-cut ya Bu ya? Keliru ini Bu, bentar Bu. Ya wis. Sebisanya Bapak. Oke lah, kopi aja ya Bu ya. Oke, enggak apa-apa. Ya, oke, ini saya cut aja lah. Oke, dah. Sekarang yang kedua apa, Bapak? Menyusun program pengawasan itu memenuhi yang di bawah tadi, Pak. Seperti Ibu tadi. Pembinaan. Nah, di nomor 1 ini. Oh, nomor 1 ya? Oke, ya. Ya belum sampai ke bawah ini ya Bu. Enggak apa-apa, ya. Oke, ngerti ya maksudnya ya, masuk sana ya. Ya Bu. Terus lanjut di atas lagi. Oke, stop. Membimbing guru dan kepala sekolah menyusun PKG
dan SKP menyusun ya. Ya. Menyusun itu masukkan ke, kalau SKP-nya itu sebenarnya pembinaan, Pak. Oh. Oke. Kok Tapi, PKG? Tapi ini termasuk teknis ya, Bu? Termasuk cara pengisian dan sebagainya? Iya, enggak apa-apa. Nanti namanya konversi kegiatan. Oh, ini berarti masuknya ini ke mana nih, Bu? Ya, itu menyusun PKG-nya apa EDG? EDG? Bukan EDG, Bu. PKG, Bu. Ya, maksudnya PKG itu kan harusnya diawali dari EDG. Ya, oke. Evaluasi guru diri, evaluasi diri guru. Ya, ya, itu kami tidak mengalami. Kami tidak mengalami karena belum jadi pengawas. Oh ya, oke. Terus yang dilatihkan di situ itu ikut sampai menganalisis enggak? Itu hanya ini, Bu. Jadi menilai dan menganalisis sampai menjadi. Kalau menilai menganalisis itu berarti masukkan ke penilaian. Penilaian ya, Bu ya. Oh, ini sudah Bu ini. Ya, oke. Ya, sudah ya. Ya. Nah, hanya lihat Pak, Bapak di situ yang D itu kan melakukan penilaian PKG dan SKP. Iya. Gitu. Itu ada di D. Berarti yang C itu masukkan pembinaan. Oh, ini pembinaan ya, Bu ya. Ya. Oh, iya, sebentar, Bu. Oh, ini sudah, Bu. Ini. Sudah masuk pembinaan ya. Ini, Bu. Oke. Terus begini, teman-teman yang baru hati-hati. Kita itu tidak melaksanakan PKG. PKG itu tugasnya kepala sekolah. Kita menganalisis hasil PKG. Oh ya, Bu. Oke, Bu. Maksud kami begini, Bu. Itu PKG itu kan artinya kepala sekolah banyak yang belum bisa untuk menilai PKG teman-temannya, gitu. Artinya gurunya lah. Kami melakukan perbantuan, pembimbingan untuk mereka bisa membuat PKG maksudnya gitu. Terus nanti ada produknya enggak? Ada produknya. Nah, Oke, kalau ada produk masukkan BIMLAK. BIMLAK ya, Bu ya. Oke, yang C ini ya, Bu ya? Nah, yang C masukkan BIMLAK. Oh ya, sebentar, Bu. Panjenengan di mana Pak tugasnya? Di Magelang, Bu. Oh, oke. Naik ke atas lagi, yang D apa itu tadi? Yang D melakukan sudah ya. Terus memonitoring pas, masukkan pemantauan. Ini sudah, Bu. Oke. Nah, sudah ya. Berarti Bapak walaupun berapa bulan, Bapak bisa punya laporan itu tadi, tapi isinya yang masih minim. Oh, ya, Bu. Oke. Ya. Itu yang dimaksud konversi kegiatan selama pandemi. Iya, Bu. Oke. Tapi ini kami lakukan blended maksudnya, Bu. Kadang Tidak masalah, Pak. Nanti blended tadi akan kelihatan di bukti fisik, Pak. Bapak lihat bukti fisik nomor 3. Ya, Bu. Ya, siap. Ya. Ya, itu kan ada digitalnya, ada link-linknya gitu. Itu bukti fisiknya. Ya, Bu. Ya. Oke ya, sudah ya. Ya. Jadi laporan realistis. Ya. Sudah ya. Oke, Bapak tutup. Apa masih ada yang ingin menampilkan? Jika tidak ada, saya akan lanjut ke contoh. Ya, kita tutup. Nah, ditutup. Sebaiknya lanjut, Bu Nini. Bu, pertanyaan, Bu. Oh, ada pertanyaan. Silahkan, Pak. Ya. Jadi ketika kita ini kan kaitannya dengan SKP ya, Bu. Sementara kan SKP contoh kami itu kebetulan baru saja, Bu, diangkat maksudnya di bulan Januari. Nah, berarti kan kita harus bikin SKP. Sementara kami belum ibarat kata baru dapat sekolah binaan aja baru minggu ini. Jadi kita belum melaksanakan action. Artinya ketika kita membuat SKP nanti kita rencanakan dulu, nanti baru dilakukan belakangan, atau kita action dulu baru masukkan SKP, Bu. Saran saya begini, khusus yang teman baru, itu kalau belum SKP, gitu ya, tapi Ibu Bapak sudah bisa menyusun laporan seperti yang Pak Subur tadi, maka apa yang ada di laporan itu arahkan kepada
pemenuhan tanda petik uraian tugas seperti di SKP sesuai pangkat golongan. Jadi kan ada 3 ya, pengawas muda, madya, sama utama ya. Ya, betul. Kemungkinan Bapak muda misalnya. Ya, betul. Gitu ya? Berarti nanti ada 8 macam. 8 macam. Jadi sekalipun belum memiliki SKP, Bapak sudah ancang-ancang punya 8 macam tadi. Ya. Ya, gitu ya caranya ya. Ya. Oke. Ya. Sudah? Oke ya. Saya terpaksa saya lanjut ya. Ya, oke, silakan Bu. Ya, Bu, silakan. Sekarang saya lanjut contoh membuat laporan sesuai dari inventaris tadi. Otomatis inventarisnya kan tidak sama. Semakin rajin, itu akan semakin banyak data. Semakin malas, semakin kesulitan membuat laporan. Benar enggak? Ya. Gitu ya. Benar sekali kan itu. Nah, ini saya contohkan laporan ya, tanda petik keseluruhan. Keseluruhan itu maksud saya begini. Kalau kita berbicara melaksanakan evaluasi hasil program, berarti ini isinya melaksanakan pembinaan, melaksanakan pemantauan, melaksanakan penilaian. Biar dipahami? Ya. Oke ya? Oke. Kalau ini judulnya, laporan melaksanakan evaluasi hasil BIMLAT, maka isinya melaksanakan BIMLAT guru dan kepala sekolah. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, ini saya ambil satu saja. Laporan melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Bunyi ini persis ngambil dari bunyi SKP. Oke ya? Oke. Jadi diingat-ingat, ini nanti isinya di dalamnya itu ada pembinaan, ada pemantauan, ada penilaian. Ya. Sistematikanya mengikuti kondisi khusus yang tadi ditanyakan Pak Heri tadi. Jadi ini digunakan untuk laporan pada kondisi khusus yang sudah diwebinarkan sejak Maret sampai sekarang. Gitu ya. Jadi sudah diakui sistematikanya. Halaman pengesahan Korwasnya sebenarnya cukup Korwas saja. Tapi kalau mau dengan pimpinan Korwasnya, jadi kepala dinas, silahkan. Kalau itu sebagai Korwas, maka langsung pimpinan, kepala dinasnya. Ya. Lalu ada kata pengantar, sistematikanya ini sudah dituliskan di buku kinerja pengawas di webnya penjenengan. Ya, kalau nanti download sistematikanya itu ada. Ya. Lalu sistematikanya seperti ini. Yang ini berbeda dengan yang ditanyakan Pak Heri tadi. Karena yang di buku kerja 2017 itu banyak yang tidak bisa dilaksanakan. Maka APSI melakukan penyederhanaan. Isinya ini. Pendahuluan, latar belakang, tujuan, target, sasaran, waktu, strategi, hasil pembinaan guru tadi ya, pembinaan guru kepala sekolah, pemantauan, penilaian. Terus pembahasan. Evaluasi tindak lanjut. Diingat penjelasan saya ini ya. Bagian C ini ya, ini nanti akan menjadi bab 2 di program pengawasan 2021. Itu ya. Judulnya identifikasi hasil pengawasan tahun 2020. Itu berasal dari C ini. Ya. Lalu di program pengawasan 2021 di bab 2 itu identifikasi hasil pengawasan tahun sebelumnya yang dimaksud C ini. Bagian B analisis
hasil pengawasan tahun sebelumnya. Didapat dari bagian D ini. Jadi, menyusun program yang realistis itu bisa dilakukan bila laporannya realistis. Gitu ya, lampiran-lampiran. Tabel, daftar gambar. Ini daftarnya gambar banyak. Karena ini realistis Ibu Bapak. Semuanya saya lakukan. Begitu. Walaupun isinya tidak sempurna, tapi semuanya dilakukan. Lampiran, pendahuluan. Pendahuluan itu seperti cara ilmunya menyusun makalah seperti yang disampaikan Pak Agus kemarin. Dari kondisi umum ke kondisi khusus. Hanya sederhana ini aja. Berbicara COVID, terus tugas pokok pengawas, terus tujuannya membuat laporan, gitu ya, menyampaikan evaluasi hasil terhadap kegiatan pengawasan, pembinaan, pemantauan, penilaian. Targetnya, ya, 9 sekolah binaan. Saya punya sekolah 9 sekolah. Lalu sasarannya itu di sini saya sampaikan, mengacu pada suplemen tadi yang saya ceritakan. Waktu Januari sampai Desember. Berarti pembinaannya itu yang saya laporkan sebelum pandemi. Tapi untuk pemantauan dan penilaian itu saat pandemi. Tempat pelaksanaan 9 sekolah binaan, luring sejak Januari-Maret, daringnya 16 Maret sampai Desember. Strategi penyelesaiannya saya susun seperti ini. Diawali dengan menyusun suplemen. Ada pengawasan akademik, manajerial. Akademik guru, manajerial kepala sekolah, setelah nyusun program, nyusun RPA. Lalu di sini nyusun RPM. RPA-RPM itu dipakai untuk melaksanakan 3 kegiatan. Yaitu, yang pertama, pembinaan, yang ini dilakukan sebelum pandemi, pemantauan, kemudian penilaian. Penilaian ada guru kepala sekolah. Yang guru itu hanya di tugas pokok dan analisis PKG. Ya. Dari sini disusun laporan. Laporan ini acuan program pengawasan. Kerangka berpikir ini saya susun seperti itu. Ya. Berikutnya tadi realisasi. Realisasinya itu ini. Diawali sasaran kegiatan pengawasan di tahun 2020 itu ini. Lalu ini yang disampaikan Pak Heri tadi. Ini seperti Permen 143 maksud saya 2014 yang masih rigid, tapi di masa pandemi kalau ini saya yakin belum tentu dilakukan. Kok pandemi. Tapi ini sebelum pandemi, saya lakukan yang ini. Ini yang saya ceritakan tadi, sampai dengan bulan Maret. Ya. Jadi laporannya faktual semua. Itu Maret. Nanti laporan-laporan Maret itu, bukti fisiknya lengkap, ada semua. Lalu pembinaan kepala sekolah juga sebelum pandemi ini. Nah, ini laporannya. Untuk yang pemantauan. Saya ambil dari hasil supervisi mutu, tapi bukan berarti hanya mengambil data saja. Tapi memang melakukan supervisi mutu ke sekolah binaan secara daring. Bukti rekaman pada saat daring saya laporkan. Jadi tidak sekedar mengambil data saja, tapi menganalisis. Hasilnya seperti ini. Setiap standar saya rata-rata. Semua sekolah binaan. Setiap standar. Ya. Dari situ saya lakukan analisis data seperti ini. Ditabelkan, lalu diagram. Dari sini tampak bahwa di salah satu sekolah, itu standar terendah, itu adalah Sarpras. Tapi di sekolah yang lain, standar terendah GTK. Sekolah yang lain lagi, standar terendah GTK.
dan seterusnya, sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Ini per sekolah. Ya. Lalu berikutnya, capaian SKL per standar untuk seluruh sekolah binaan. Terendah itu di salah satu sekolah, namanya SMA Baitur Rahmah, itu paling rendah di antara sekolah yang lain. Standar yang kedua, diketahui paling rendah sekolah yang sama. Di standar yang lain, ketemulah ada 8 standar di setiap sekolah itu terketahui mana yang rendah, mana yang tinggi. Ya. Itu bercerita tentang pemantauan standar. Berbicara tentang penilaian, yang saya lakukan adalah penilaian perencanaan pelaksanaan dan penilaian hasil belajar waktu BDR. Inti cerita, hasil itu real yang saya lakukan, lalu berikutnya saya susun dalam bentuk tabel ini. Guru telah dinilai, tapi yang dinilai baru berupa kuantitas, belum sampai kualitas. Dan di laporan saya tuliskan bahwa keakuratan data belum bisa dicapai 100% karena terkendalanya interaksi selama pandemi. Ya. Terus analisis PKG. Kompetensi pedagogi, kepribadian sosial, profesional, penilaian atasan, penilaian sejawat, penilaian oleh peserta didik, orang tua, saya diagramkan seperti ini. Ya, itu namanya menganalisis hasil PKG. PKG, guru dengan guru BK itu berbeda. Maka di sini saya sandingkan. Guru BK, guru mapel. Guru BK, guru mapel pada 4 kompetensi. Ya, itu penilaian guru. Penilaian kepala sekolah real yang dilakukan yaitu memantau BDR. Laporan supervisinya itu dipakai sebagai penilaian. Ya, jadi itu konversinya. Ini juga demikian ditabelkan, ya. Nah, setelah ditabelkan, jadilah semua data kepala sekolah, nilai perilaku kerja, sasaran kerja, ya, rekapitulasinya untuk saya sampaikan di sini hanya saya lakukan untuk 2 sekolah. Yang 7 sekolah tidak saya lakukan. Itu juga tertulis di laporan ini. Oke ya. Ya, dari situ muncul rekapitulasi ketercapaian program pengawasan. Jadi dirangkum semuanya, gitu ya. Setelah dirangkum, mulai dari pembinaan, penilaian, pemantauan penilaian, hasilnya seperti apa, lalu saya tabelkan, didiagramkan untuk mempercepat mengetahui dan membaca singkat, cepat, semacam quick count, gitu ya. Untuk capaian kinerja pembinaan guru, itu yang paling rendah, itu adalah terkait dengan indikator implementasi edukasi protokol kesehatan dan telaah kurikulum. Inilah nanti menjadi skala prioritas di program 2021. Untuk yang kegiatan pembinaan, capaian terendah itu kebijakan Merdeka Belajar dan program pengawasan oleh kepala sekolah. Nah, kebetulan di program 2021 muncul sekolah penggerak. Muncul guru penggerak. Maka di program 2001 itu sudah saya sinkronkan. Sudah masuk program guru penggerak. Masuk program Wikido. Ya. Tapi berangkatnya itu dari laporan ini. Oke ya. Dan berikutnya setelah itu pembahasan ini. Ini pembahasan. Ini pembahasan. Jadi seperti alur menyusun karya tulis. Makanya layak diberi angka kredit. Dan ini faktual. Itu yang disampaikan oleh Bu Dia, bahwa yang dinilai itu adalah
kebenarannya. Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi saya mohon penegasan, Bu, ini terkait dengan parameter kualitas laporan, utamanya format-formatnya, Bu ya. Ya. Kalau nanti mohon dikoreksi, mungkin saya salah itu. Sebelum pandemi kita berarti mengacu pada tadi aturan tentang panduan kerja pengawas itu, Bu ya. Ya. Sebelum pandemi. Ya. Termasuk juga Permen 143 tadi. Ya. Itu baik formatnya maupun komponen isi dari laporan-laporan yang disusun itu. Ya. Baik program maupun laporannya. Ya. Itu tafsir saya begitu. Kemudian setelah pandemi berarti kita menggunakan model baru atau versi baru atau produk yang APSI itu ya, Bu ya. Yang di APSI itu. Nah, apakah di model format baru ini sudah Bu? Artinya seperti dibukukan seperti ini sehingga kita di lapangan bisa menggunakan lebih mudah ini. Saya lihat laporan Bu ini sangat baik, sangat lengkap, dan ini alur berpikirnya sangat jelas begitu. Nah, saya mau nanti kalau misalnya di buku panduan atau itu kan ada contoh-contoh dan sebagainya yang sudah keluaran Dirjen itu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Jadi yang pertama sudah betul, jadi sebelum pandemi itu masih mengikuti yang rigid itu. Yang itu di masa pandemi tidak bisa dilakukan. Iya. Gitu? Maka dilakukan penyederhanaan. Ya. Maka APSI itu melakukan penyederhanaan ini, dan ini sudah disosialisasikan sampai ke GTK. Begitu. Itu ya. Makanya nanti untuk yang tadi disampaikan Budia ini juga penilaian angka kredit Ibu Bapak. Iya. Di pusat. Jadi Budia sudah tahu ini juga. Semuanya sudah tahu ini. Gitu ya. Jadi nanti kalau di penilaian angka kredit itu sudah ada online, itu ada beberapa pilihan. Menggunakan yang nasional, itu berarti yang masih utuh rigid itu, atau yang disederhanakan, yang seperti ini, itu ada pilihan. Itu ya. Oke, gitu ya Pak ya. Oke. Dan contoh ini nanti diberikan kepada Ibu Bapak. Oh gitu ya. Terima kasih Bu. Oke ya. Ini bayangan saya gini Bu, ketika nanti kita membuat program maupun laporan, satu kan targetnya kita punya program laporan. Yang kedua kan mestinya itu diharapkan bisa dinilai sebagai poin angka kredit kan begitu. Ya. Betul. Terima kasih Bu. Oke. Makanya di APSI itu mengajak yang jujur, gitu ya. Laporkan realistis. Di sini tuh saya tulis realistis. Tanya ya, kendala-kendala, oke itu tadi kendala, sudah alternatif perubahan, titik-titik. Saya menulis begini. Kegiatan program pengawasan meliputi pembinaan guru dan seterusnya. Berdasarkan evaluasi pembinaan guru dan kepala sekolah tahun 2020 dihasilkan tindak lanjut dan rekomendasi meliputi pembinaan. Oke, sebentar. Berdasarkan evaluasi ini, intinya nanti kalau Ibu Bapak akan membaca secara utuh di sini, saya menyampaikan di sini bahwa kuantitas itu terpenuhi, tapi kualitas belum bisa diakui keakuratannya. Itu saya tuliskan di laporan ini. Itu ya. Itu tadi yang dimaksud Bu Dia, bahwa yang dinilai itu adalah kebenarannya. Begitu. Bukan akademisnya seperti kuliah mau meraih gelar doktor gitu. Oke ya. Terus lampirannya ini. Lampirannya itu faktual semua Ibu Bapak. Seperangkat dokumentasi ini yang sebelum pandemi Ibu dan Bapak. Saya lampirkan semua. Itu yang rigid itu. Mulai dari surat-surat keterangan, ya kan ada surat keterangan tadi situ di buku kerja yang lama, surat keterangan di setiap sekolah saya punya semua ini. Ada gitu ya. Ini yang sebelum pandemi itu. Sebelum pandemi. Kemudian ada presensi-presensi. Nah, itu presensi semua itu. Iya, betul. Presensi-presensi. Ya. Itu di masa pandemi tidak bisa dilakukan. Betul. Ya, itu tidak bisa dilakukan. Maka laporkan apa yang dilakukan. Nah, sekarang lihat ini pada masa pandemi. Yaitu yang masuk di tahapan pemantauan. Nah, ini lihat ini. Di pandemi itu
Saya menyampaikan screenshot begini. Oh, ya, screenshot. Ya. Begitu. Ini otentik, realistis. Gitu. Terus presensi digital dimasukkan. Google Drive ya. Google Drive-nya dimasukkan. Baru pembagian tugas yang baru. Oke? Oke. Clear ya, ngerti ya? Oke. Ya, Bu. Sekarang saya lanjutkan langsung ke program 2021. Ini. Ya. Izin ini. Ya, silakan Pak. Pertama, makasih informasinya membantu. Nah, untuk terkait program kepengawasan yang Bu ini kan disatukan. Apakah itu kalau dipisah seperti apa gitu? Maaf, diluruskan dulu. Itu tadi cover tadi itu berasal dari 10 laporan. Oh ya. Ya, jadi nggak jadikan satu. Semuanya terpisah itu, iya. Terpisah. Iya. Terpisah. Hanya yang saya ceritakan itu kan harus cuplikan. Diceritakan 10 laporan nggak bisa, nggak nutut. Waktunya 1 tahun. Bintek 1 tahun nanti. Iya, Bu. Iya, makasih. Nanti ya. Karena tampilannya kan disatukan. Iya. Yang kedua, Bu. Sebentar. Diluruskan lagi. Laporan tadi disatukan itu khusus laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Evaluasi hasil. Tapi kalau laporannya yang pemantauan, pembinaan, ya sendiri-sendiri. Iya. Oke ya, ngerti ya? Oke. Oke, udah lanjut ya. Ada Bu ini. Iya. Terkait laporan ini. Saya misalnya punya sekolah binaan 32. Ya. Nah, apakah itu 32-nya harus kita laporkan atau tas minimal yang 7 gitu, Bu? Nah, nanti mungkin nanti Bu Dia aja yang menjawab itu ya. Kalau saya kebetulan saya laporkan semuanya, tapi kan sekolah binaan saya jumlahnya maksimal 10. Iya, kalau saya 32. Gitu ya? Nah, itu nanti Bu Dia yang membantu jawab ya, Pak ya. Iya, makasih ya, Bu. Oke ya. Karena Bu Dia yang penilai angka kredit gitu ya. Makasih. Nantinya seperti apa? Oke, lihat ini ya. Iya. Nah, berikutnya programnya itu sudah mengikuti program yang disederhanakan oleh APSI Pusat. Contoh yang saya buatkan ini. Begitu. Tuh ya. Isinya ini sistematikanya. Oh, iya. Tuh ya. Ini udah sederhana. Latar belakang, landasan, ruang lingkup, tujuan, evaluasi. Ingat ya, evaluasi ini berasal dari komponen C tadi. Ya. Kemudian bagian A ini ya, dari C loh, bagian B dari yang bagian D. D dari laporan tadi. Ngerti ya? Baru disusun program pengawasan. Dan program pengawasan ini disusun selaras dengan silabusnya guru. Ya. RPA-nya selaras dengan RPP-nya guru yang tanda petik disebut 1 lembar. Ya. Oke ya. Jadi ini disederhanakan. Ya. Nah, ketemulah di sini biasa ya latar belakang gitu. Landasan hukumnya gitu. Kemudian ruang lingkup seperti biasanya. Tujuannya di sini saya masukkan mengenai 3S tadi. Gitu ya. Tujuannya disusun itu agar sinkron, agar sinergi, agar menjadi solusi bagi penjenengan juga. Kok tidak saya buatkan begini, Ibu Bapak bingung buatnya. Ya toh? Kalau tidak bingung, copy paste dari orang lain, tapi tidak mengerti asal-usulnya. Gitu ya? Ataupun datanya rigid, tapi datanya fiktif. Gitu ya. Maka dengan adanya ini solusi ide ini dari Pak Ketua Umum kita di APSI Pusat ini. Gitu ya. Nah, ini evaluasi. Ingat ya evaluasi ya dari C ya. Ya. Kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini. Oke ya, kita pindahkan ya. Setelah dipindahkan ya.
Kita lihat yang B. Yang B, analisis ya. Analisis dari uraian bagian D kita tabelkan. Tapi bukan kita deh, ini inisiatif saya. Supaya mudah maksud saya. Mudah dipahami orang. Itu ya. Jadi hasil kegiatannya, lalu evaluasinya seperti apa, kendala yang dihadapi apa, alternatif pemecahannya apa, gitu ya. Lalu tindak lanjut inilah yang akan disusun di program pengawasan. Masuk akal enggak? Masuk akal ya. Masuk akal. Berkelanjutan. Berkelanjutan. Oke ya. Berkelanjutan. Oke. Intinya seperti itu ya. Maka masuklah ke program pengawasan. Sinkron dengan digital. Profilnya sudah tidak perlu lagi minta data manual, kita linkkan saja. Ya. Lalu sasarannya tahun ini kebetulan masih sama dengan tahun 2020. Programnya lihat Ibu Bapak. Isinya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau di guru ya, itu ada KD, ada materi, ada IPK, ada pembelajaran, ada penilaian, ada alokasi waktu, ada sumber belajar. Kita ngikut itu. Ya. Materinya ingat tadi dari rekomendasi tadi. Sasarannya 10 sekolah, indikatornya 9 ya, 9 sekolah. Skenario inilah yang setara dengan RPP-nya guru nanti. Ini menjadi RPB, RPM jika itu manajerial, RPA jika akademik, RPB jika BIMLAB. Yang dinilai dokumennya. Dan ini kebetulan sudah saya lakukan di bulan Januari ini. Ya. Waktu sekian, sumber daya ini Ibu Bapak yang memudahkan nanti saya membuat laporan itu karena sumber dayanya sudah saya siapkan semuanya untuk 1 tahun. Sehingga nanti datang ke sekolah itu tinggal terapkan bukti fisiknya, dan bukti fisik sudah saya kumpulkan. 1 bulan ini saya sudah punya kumpulan. Nah, saya contohkan tuh ya. Dan seterusnya ya, itu RPM jadi manajerial. Itu ya. Manajerial. Lalu berikutnya ini susunlah program kerja itu berangkat dari SKP. Ini yang Pak Heri tadi. Itu ya. Maka saya jadwal seperti ini. Di pengawas utama itu ada 12 tugas pokok, ditambah lain-lain, pengembangan profesi, dan lain-lain, itu saya canangkan ada 18 kegiatan, dan sudah saya rancangkan Januari, itu apa, Februari, Maret, April, yang hijau-hijau ini untuk laporan realisasi bulanan, yang diunggah di SKP E-Master di saya, BKD Jawa Timur. Ya, terus berikutnya untuk memudahkan saya, Januari apa yang akan saya lakukan, bukti fisiknya apa, yang saya unggahkan nanti, isinya itu tulisannya berupa laporan apa, sudah saya pisahkan. Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember. Bagaimana? Bisa diikuti? Bisa, ya? Bu. Bisa, terus, Bu. Oke, saya lanjut lagi. Sekarang per bulan. Bulan Januari, pekerjaan saya, itu saya fokuskan menyelesaikan laporan 2020. Dan laporan itu, karena rajin ya, termasuk rajin ini ya saya ya. Rajin, semuanya sudah saya selesaikan, saya taruh di link ini. Oh, ya udah bentuk link. Ya, itu ya. Lalu menyusun program, sudah saya susun ini. Yang siap dicontohkan ke teman-teman. Lalu menyusun program BIMLAB juga sudah saya susun. Nah, tinggal di tanggal 30 Januari nanti, saya tinggal
menyiapkan laporan realisasi SKP, saya unggah ke lamannya e-master BKD Jatim. Clear, enak kan ya? Januari. Februari, saya susun begini. Udah saya pilah-pilah. Rinci sekali. Iya, Bu. Siap. Gitu? Ini Februari dan Maret. Yang merah-merah ini laporan yang saya siapkan nanti untuk ke e-master BKD. Nah ya. Kemudian April, Mei juga demikian sudah saya tata. Kemudian Juni, Juli sudah saya tata. Agustus, September saya tata. Gitu ya. Oktober, November, Desember, otomatis di Desember saya tinggal kipas-kipas. Ya enggak juga ya. Kan udah bahan-bahannya udah saya siapkan semua. Gitu. Tinggal merealisasi nanti. Nah, keseluruhan syaratnya harus rajin ya Bu ya. Rajin, Pak. Ya, ini selain itu kita contoh Bu ya. Bisa. Enggak, Jawa Timur kan ada apa itu tadi Bu, e-master ya Bu ya. E-master BKD ya Pak. Itu kan harus wajib diisi kan. Di Betul. beberapa daerah kan belum ada Bu. Ya, tuntutan itu mungkin yang memotivasi Ibu gitu ya Bu ya. Rajin, tapi aslinya saya rajin loh Pak. Ini ya. Oke. Ini contoh-contoh ini nanti bisa kita boleh. ambil nanti kita terapkan sesuai kita sendiri. Ya, boleh. Ya. Terus lihat ini. Ini kalau pengawas tidak rajin, tidak profesional kerja, tidak akan bisa menjalankan ini dengan baik. Maka ibu bapak yang di ruang ini itu memang diajak untuk profesional. Oke, ya. Insya Allah. Gitu ya. Nah, ini Bu Nini. Iya, monggo. Kalau ini kan Bu Nini sangat lengkap, sangat baik dan sangat. Ya. Kalau yang standar minimal sebegini apa kita tidak repot Bu? Nah, justru itu Pak. Harus semangat Pak, semangat. Itu yang ingin saya bawa kepada pemikiran baru. Ke pemikiran baru. Pemikiran barunya begini. Apakah selama ini kita sudah bekerja seperti itu? Nah, betul. Gitu. Ini saya hanya memenuhi sesuai dengan ketentuan saja. Belum lebih dari itu. Gitu. Itu saja belum terjangkau. Apalagi selama ini kita bekerja seperti apa? Maka kita harus kembali ke jalan yang benar. Ini ya, kami yang baru ini mulai belajar. Coba lihat ini ya. Benar. Ini ya, lihat seperti ini. Merancang seperti ini tidak mudah, Ibu Bapak. Betul. Ya, ini sudah saya jabarkan sampai bulan Desember, sampai tiap minggunya apa, sampai deal terakhir merah-merah ini persis 31 Desember. Bayangkan tidurnya pasti saya kurang. Maka kalau Ibu dan Bapak banyak tidur dan teman-teman yang lain banyak tidak mau ikut pelatihan, bisa dibayangkan kayak apa? Nggak punya apa-apa ya? Nggak punya apa-apa. Oke ya, kan gitu ya. Nah oke, sebentar, saya lanjutkan lagi. Udah, inti cerita seperti itu kan ya. Nah berikutnya, mana tadi programnya? Itu yang ingin saya tunjukkan dari ini, Ibu Bapak. Ini ya kreasi sendiri. Rencana pelaksanaan itu saya jajarkan dengan RPP-nya guru. Ada bunga-bunganya itu, Bu. Nah, ini buat sendiri, Bu Bapak. Oke, ya. Buat sendiri. Ada pelatihannya ya. Ya, ada pelatihannya. Makanya jangan sampai lepas dari, saya bayangkan, bayangan saya ya, APSI itu lama-lama menjadi seperti narkoba. Ketagihan positif tetapi. Ya, betul. Tapi ketagihan positif. Karena saya sendiri, Ibu Bapak melihat seperti ini bayangannya, kan sudah bagus loh. Padahal saya setiap ada waktu longgar, saya masih ikut pelatihan yang lain. Ikut di Pak Pangarso, ikut ini, karena saya belum sempurna menurut saya gitu. Gitu ya. Sinau terus gitu, masih belajar. Oh iya. Boleh. Ya. Itu di poin tadi misalnya RPP itu kan kalau tadi salah tadi ada haruskah yang sudah ditandatangani guru atau masih bisa kosongan seperti tadi contohnya itu? Yang mana Pak? Diulang Pak. Kalau tadi ada contoh RPP yang belum ditandatangani guru yang bersangkutan. Oh, contoh RPP. Ya, apakah di yang standar APSI nanti harus scan dari dokumen asli, kemudian sudah lengkap dan sebagainya atau bagaimana? Oh, bukti kinerja itu di digital ini bisa saja Pak. Intinya
hal-hal yang seperti itu tadi belum tentu menjadi perhatian juga, tapi secara keseluruhan ketika melihat pekerjaan saya tadi, otentik nggak ini? Otentik, Bu. Otentik. Sudah direncanakan. Bagus. Iya, gitu ya. Jadi kalaupun ada bukti fisik hanya satu tanda tangan itu enggak masalah. Oke ya. Oke ya, lihat ini ya. Itu hanya tujuan, kegiatan, itu pendahuluan, inti penutup. Nah, di sini linknya saya taruh di sini, nama saya, gitu ya. Terus kumpulannya itu kan RPA, RPM-nya, ini RPB-nya, RPA maksud saya akademik, RPM itu manajerial, ya. Itu hanya contoh. Ya, kumpulannya. Nah, ini penting di sini. Penutupnya penting. Program pengasuhan luar biasa ini disusun prinsip 3S, yaitu sinkron dengan kebijakan Kemdikbud, sinergi dengan perkembangan teknologi terkini, dan solusi bagi pengawas sekolah dan sekolah binaan. Jadi saya itu memberi solusi kepada panjenengan dengan cara seperti ini. Makanya saya beri nama sinergi, gitu ya, solusi, sinkron, gitu ya. Kegiatan pengawas 3S ini meliputi pembinaan dan seterusnya. Terus ini saya tuliskan di sini. Program ini juga sinergi dengan kebijakan Kemdikbud, seperti Merdeka Belajar, AKM, IASP, guru penggerak, sekolah penggerak, dan lain-lain. Jadi ini hasil kerja terupdate. Ya. Padahal Pak Menteri kan meresmikan tanggal 1 kemarin kan di video ya. Iya, kemudian di YouTube ya. Kebetulan saya ikut di tim itu sehingga bisa sudah tahu kok tanggal 1 itu diresmikan gitu ya. Jadi saya tulis dulu di sini. Oke, ini kumpulan RPM-nya semuanya ada di sini. Kalau mau lihat itu untuk 1 tahun. Dan kumpulan RPM-nya untuk 1 tahun. Ada di sini. Nah, ini Ibu Bapak yang menjadikan saya nanti kipas-kipas di endingnya itu semuanya sudah saya kumpulkan di sini. Pembinaan butuhnya apa, pemantauan apa, sehingga datang ke sekolah itu tinggal saya ngopi ini, saya sharekan ke WA guru, linknya sudah masuk ke tempat saya, udah enak. Ya, jadwalnya selama 1 tahun, tadi sudah saya ceritakan tadi. Pembagian tugas, selesai. Enak kan? Satu kata Bu, luar biasa Bu. Ya. Sampai lupa waktu loh Bu Nini. Bisa mencontoh Bu Nini. Hebat Ibu. Iya. Virus ini Pak Heri, virus ini Pak. Luar biasa ini. Virus Pak. Ya. Kan semua pengawas Indonesia seperti Bu Nini ya kan. Nanti gini, materinya saya titipkan ke Bu Ros atau Bu Artati yang tahu grupnya penjenengan. Baru nanti di-sharekan ke WA. Kok di sini kadang ada yang bisa ngunduh, ada yang tidak gitu ya. Bu Nini, Terima kasih. Saya boleh bertanya sebentar? Boleh. Bu Nini, menarik sekali apa yang disampaikan, sangat menginspirasi. Nah, ada hal yang mungkin saja ketika itu pengalaman saya juga mungkin dialami Bu Nini ketika udah disusun semuanya rapi, penjadwalan semua, tetapi tiba-tiba di pertengahan jalan itu ada kegiatan yang harus diikuti, atau ada pembimbingan yang harus dilakukan. Gimana kira-kira mengantisipasi semua itu dan biar tidak. Oke, baik. Yang penting otentik. Jadwal itu belum tentu sesuai dengan rancangan. Ya, berarti itu bisa dilakukan di lain waktu dan bukti fisiknya itu masih bisa kita dapat. Dan yang paling menguntungkan yang di saya tadi, 1 tahun kan instrumennya sudah saya siapkan semua. Sehingga saya kendala apapun, misalnya seperti ini, kegiatan saya kan banyak, Ibu Bapak numpuk-numpuk ini. Banyak kegiatan yang saya ikuti kan ya. Itu masih bisa saya lakukan karena semua persiapan sudah terancang sejak Januari. Bu Nini, ini sedikit berseloroh kan untuk bisa seperti Bu Nini tidak harus jadi dokter dulu ya Bu ya. Karena saya begini Bu, saya angkat topi mengapresiasi Ibu sangat runtut dalam kerja, dalam kronologi pemikiran itu luar biasa itu. Ya. Saya kira itu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih.
Pak, itu terbangun terpola dari ucapan saya yang itu menjadi doa. Oh gitu ya. Gitu. Ucapannya sederhana. Cita-cita saya jadi guru. Terus saya benar pertama kali di SK-kan itu saya jadi guru dan saya jadi guru SMP. Terus di pelosok. Sehingga saya menjadi pinter karena murid saya nggak bisa. Oh. Bener ya? Ya. Itu yang luar ya, biasa. masuk akal, Bu. Ya. Masuk akal. Ya, dari situ. Tapi saya sejak jadi guru tuh terpanggil jadi guru, bukan memilih pekerjaan guru karena tidak ada pekerjaan yang lain. Dari hati. Dari hati. Makanya kalau misalnya saya kemana-mana, keguruan saya masih lekat. Gitu. Ya. Karena sudah jadi doa saya. Ya, harus yakin itu ya, pasti saya ini. Oke. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih ilmunya Bu Nini. Ya, terima kasih. Mengingatkan saja waktu ini sudah menunjukkan di setengah 11. Jam setengah 11 malam. Nggak kerasa, udah malam 30, Bu. Iya, ini Bapak Ibu yang wilayah timur harus istirahat ya. Wah ya, udah malam ini Bapak Ibu. Baik. Bu Dina boleh tanya untuk Bu Dias satu aja boleh? Justru itu makanya sekarang sebelum closing statement mungkin dari Bu Dia dan Bu Nini, saya persilakan bagi yang belum terjawab pertanyaan baik di chat maupun yang raise hand, silakan ada satu atau dua penanya ya, silakan. Siapa dulu? Pak Heri. Iya Pak Heri, silakan Pak Heri. Terima kasih Bu. Bu Nini saya apresiasi, salut, mudah-mudahan diberi kesehatan dan lanjut dengan kreasi baru. Amin. Untuk Bu Dia ini Bu, saya tadi menyimak untuk EDS Bu ya. Itu kan mengacu pada IASP 2020 ya. Di sana ada ICM, ada ICR. Untuk pertanyaannya apakah di Dapodik sudah ngeling itu untuk data ICM-nya itu. Kemudian kalau di IASP 2022 itu kan 2020 itu kan untuk data nanti bisa telah data, observasi dan sebagainya. Tapi kalau tidak salah tadi saya melihat di EDS itu kita hanya lebih fokus pada telah dokumen itu ya. Telah dokumen dengan mungkin bisa melihat di lapangan untuk observasi dan sebagainya, tapi fokusnya ke situ. Ini mungkin nanti kalau salah mau diluruskan, Bu. Ya. Kemudian yang terkait dengan itu, kita juga di sekolah kan ada rapot mutu ya, Bu, yang produk pusat, ada yang IA model versinya LPMP ini artinya sama-sama 8 SNP, hanya versi beda. Tapi kalau di EDS ini kita menggunakan IASP 2020. Nah, ini nanti bagaimana kita menjelaskan pada mereka, hanya bisa digunakan semuanya begitu. Kemudian yang kedua, tadi mengenai PKKS, Bu. Itu kalau tidak salah kan ada PKKS tahunan dan 4 tahunan gitu ya. Nah, tadi yang dibahas itu lebih ke fokus PKKS tahunan, Ibu ya. Atau ada yang 4 tahunan, saya mohon penjelasan nanti. Terus yang berikutnya untuk dupak pengawas, Bu. Ini apakah sekarang sudah ada dupak untuk pengawas gitu? Atau yang saya dengar itu baru untuk guru, karena tim penilainya sudah ada gitu ya. Jadi pengawas ini kadang-kadang menyusun dupak itu kalau naik pangkat saja. Mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun, mungkin 2 tahun baru dia bergegas untuk menyusun dupak itu. Terus yang terakhir untuk upload dokumen tadi, memang kelihatannya kita harus seperti Bu Ninik tadi harus rajin mengkoleksi dokumen, bahkan ditambah Bu Dia harus rajin juga nyeken begitu ya. Dokumen untuk disiapkan manakala nanti akan upload dokumen. Ya, kelemahan kita kadang-kadang tuh dokumen ada tapi ada di mana-mana, Bu. Kalau mencari susah ditemukan begitu. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Halo Pak Eri. Ya, silakan Bu Dia. Jawabannya singkat tapi padat nih ya. Pertanyaan sudah panjang. Ya, Bu Dia, silakan. Halo. Sinyal rupanya ya. Ya, Bu Dia. Ya. Bu Dia. Halo. Ya. Oke, kalau Bu Dia tidak ada, saya wakili. Ya, silakan Bu Nini. Sinyal rupanya tadi. Ya, sinyal ya. Jadi gini Pak Heri, saran saya
saya tunjukkan cara saya ya. Jadi tidak saya jawab sepenuhnya, tapi lihat cara saya kerja. Jadi contoh, saya bekerja itu, saya nanti rencana keempat itu tahun 2022. Karena masa kerja itu baru 25 tahun 6 bulan Ibu Bapak saya. Gitu ya. Itu 2020 itu sudah saya siapkan. 2020 ya. Itu sudah saya siapkan itu sederet ini Bu Bapak. Tahun ya. 20. Itu 2020 ini sederet ini. Gitu. Terus pengembangan profesi sudah saya siapkan sederet ini. Ini mulai dari PTS punya, buku punya, jurnal punya, artikel punya, best practice punya, makalah punya, karya inovatif punya. Ini yang saya siapkan tahun 2020. Ya, seperti itu toh. Nah, berikutnya ini kan sedang berjalan ini. Maka saya pasti rajin, harus dirajinkan diri. Ya begini-begini udah saya scan nih. Lihat ini. Gitu ya. Jadi di samping saya menyusun itu tadi, pekerjaan saya mungkin nggak tidur-tidur itu ya. Jadi semuanya udah saya siapkan ini. Gitu ya. Scan. Oke ya, bisa seperti itu ya. Scan terus, misalnya lagi scan-nya ini, buku. Kebetulan saya bukukan ISBN. Itu sudah saya siapkan. Nah, udah? Gitu? Udah siap, toh? Nah, oke. Sekarang contoh yang sedang berjalan. Yang sedang berjalan, itu saya punya di sini folder saya, 2021. Mulai pembinaan, pemantauan, penilaian, sudah saya buat folder. Oke ya. Terus sekarang ini, pembinaan. Sudah saya tulis, SMA 7, 1 bulan ini, belum ada 1 bulan, saya sudah punya pekerjaan, sudah hasil realisasi. Ini bukti fisiknya sudah saya kumpulkan semua. Linknya, presensi, sudah punya semua. Gitu ya. Terus nanti untuk SMA Nala, kemudian semuanya sudah ada. Seperti ini, pemantauan. Ini banyak sudah. Ini sudah banyak. Langsung saya masukkan. Gitu ya Pak, ya, mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Bu. Beli laptopnya. Pinjam laptop ya. Mantap. Ya. Artinya harus mau memulai ya Bu Nini. Iya. Mau memulai, harus rajin dan betul-betul teliti dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Contoh kecil misalnya bukti fisik saja, daftar hadir, foto-foto ya. Itu kadang yang kecil-kecil kadang terlupakan gitu ya. Tambah lagi Bu Dina, mengurangi tidur itu. Bu Nini sangat rajin, sangat rajin. Saatnya kita harus menyehatkan diri sendiri nih kalau kayak gini caranya ya. Iya. Ini baik Bapak Ibu belum tidak mengurangi rasa silaturahmi kita di malam hari ini dan ternyata waktu juga sudah harus menghentikan kegiatan kita. Bapak Ibu juga harus istirahat. Ya. Bu Diah juga sudah kelihatannya sudah terputus ya Bu Nini ya. Iya. Lihat lagi. Oh, ada Bu Diah, ada. Bu Diah maaf. Maaf. Kirain tadi kan. Tadi Bu sebentar. Oh iya. Oke. Silakan Bu Diah melengkapi jawaban ke yang bertanya tadi Pak Heri ya. Iya betul. Inti pertanyaannya apa ya tadi agak yang hilang berkaitan dengan Dupak tadi kalau ya, Dupak online. Ini Bu yang PKKS 4 tahunan dan tahunan. Oh iya, PKKS yang kedua itu, instrumen EDES yang IASP 2020. Kan ada juga rapot mutu dan KIA model versi LPNP. Terus yang berikutnya Dupak tahunan pengawas ini. Oh ya, yang pertama dulu yang tadi yang ditanyakan masalah apa tadi? PKKS. Tahunan itu kewajiban pengawas Bapak Ibu. Di Tupok kita kan ada melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah kan begitu. Walaupun di penilaian kinerja guru kita tidak menilai, hanya memverifikasi. Kemudian PKKS itu kewajiban pengawas, Tupok pengawas rutin. Kalau yang 4 tahunan itu bukan kita, itu tim itu, dinas itu. Karena 4 tahunan itu meninjau apakah kepala sekolah ME itu namanya. Ya, ME dulu ME. Ya. Itu menetapkan kepala sekolah ini layak enggak untuk masuk ke tahap 2, tahap 3, kan setiap tahap 4 tahunan. Nah, itu tim mestinya. Nah, kalau berarti yang masuk ke aplikasi yang tahunan itu.
Oh, yang tahunan, Pak. Kalau yang tim itu biasanya kan per poin biasanya dibagi-bagi begitu ya, walaupun sama sebenarnya. Sama. Tapi kemudian yang kedua tadi masalah IASP. Apakah sudah ngelink di Dapodik? Memang ini sudah ada ini ya, sudah ada pendataan persiapan ke akreditasi yang mutlak sama relatifnya nanti tinggal narik ya. Betul. Walaupun yang kemarin untuk akreditasi yang tahun 2020 belum. Piloting itu kan baru penunjukan, belum diambil dari data Dapodik. Tapi rencana 2021 semua sudah siap begitu. Kemudian ada akreditasi yang modelnya kok berbeda dengan penjaminan mutu yang ada di LPMP. Nah, justru ini nanti LPMP, kemudian yang dari rapot mutu, ini ke depan mestinya mengikuti polanya IASP ini. Karena kalau yang di rapot mutu itu waktu di sekolah waktu Bapak Ibu Kepala Sekolah kan itu hanya centang-centang aja, ada dokumen atau begitu. Betul. Kalau di IASP kan tidak. Iya. Lihat kinerjanya, pakai wawancara, observasi, yang diwawancara tidak hanya gurunya, tidak hanya kepala sekolah, termasuk siswa, bahkan komite. Itu ya Pak ya. Masih ada yang belum terjawab? Dupak tadi apa pertanyaannya? Masalah dupak tadi, Bu. Apa pertanyaannya tadi? Lupa dupak saya. Tahunan sama untuk pengawas ini apa ada itu? Oh, dupak tahunan itu memang yang tertulis penilaian kinerja tahunan itu di Permen PAN 16 tahun 2009 itu guru wajib. Kalau pengawas sebenarnya di Juknis 143 itu setelah penilaian SKP atau PPK PNS itu kan ada angka kreditnya di SKP. Itu mestinya ada langsung penilaian tahunan. Untuk pengawas ini memang belum ya, apalagi yang 4B ke atas yang dinilai oleh pusat itu belum. Belum ada timnya. Jadi masih kalau mau naik pangkat itu baru ajukan. Itu ya Pak, karena kalau di guru itu tegas banget itu di Permendikbudnya tegas banget. Di Permen PAN-nya juga tegas banget, ada penilaian kinerja tahunan lewat PKG itu kan ujung-ujungnya angka kredit ya. Kalau pengawas kan belum ada PK, PS, belum ada dasar hukumnya, sehingga kita masih menggunakan SKP dan kenaikan pangkatnya yaitu kalau mau naik pangkat baru mengajukan dupak. Itu ya Pak ya. Matur nuwun Bu Diah. Regulasi yang baru kita tunggu. Ya. Sudah terjawab Pak? Alhamdulillah, matur nuwun Bu Diah. Baik. Ya, baik Bu Diah. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Terima kasih juga Bu Nini. Mungkin ada 1 menit untuk Bu Nini dan Bu Diah untuk closing statement. Silahkan. Ya, Bu Diah dulu. Bu Diah. Terima kasih Bapak Ibu untuk closing statement pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat, memberikan pencerahan, memberikan motivasi. Memang tujuan utama APSI melakukan berbagai kegiatan yang diselenggarakan itu tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan layanan dalam peningkatan mutu pendidikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tergabung dalam diklat buku kerja berbasis web, selesai kegiatan ini menggugah semangat kerja Bapak Ibu jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Iya. Mudah-mudahan kita dipertemukan Terima pada kasih. Amin. Amin. Ya, silakan Bu Nini. Ya, Ibu Bapak jangan galau berada di zona yang mulai tidak nyaman setelah bertemu kami berdua. Sudah itu saja. Selamat tidak nyaman, tetapi untuk menuju perbaikan. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Nini, Bu Diah, dan mengingatkan kembali Bapak Ibu, tadi saya sudah share link absensi ya, yang katanya juga sudah di grup juga sudah di-share. Jadi silakan saja nanti dilanjutkan di WA grup ya. Baik Bapak Ibu, berhubung waktu juga sudah mengharuskan kita mengakhiri kegiatan Bimlat malam ini. Semua paparan dari Bu Diah dan Bu Nini yang luar biasa tadi tentunya bisa kita ikuti perlahan-lahan tapi pasti. Ya sedikit-sedikit dulu tapi pasti akan kita mewujudkan mencontoh Bu Diah dan Bu Nini.
Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Nini Budia selaku narasumber malam ini luar biasa, dan mudah-mudahan semua ilmu yang sudah diberikan oleh Bu Dia dan Bu Nini akan menjadi manfaat buat kita semua dan menjadi amalan baik untuk ini. Ya. Amin. Dan saya selaku pendamping malam ini mohon maaf bila ada kekhilafan kata, dan insya Allah ketemu lagi di lain kegiatan. Tentunya Bapak Ibu juga masih ada pertemuan kegiatan ini 2 hari lagi ya, karena sekarang adalah hari ketiga. Baik, itu saja Bapak Ibu. Bagi yang tadi pertanyaannya belum terjawab nanti bisa melalui pendamping di WA Group. Terima kasih untuk semuanya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Semuanya. Foto bersama. Ya, foto bersama. Silakan.